Shalom, saya Hizkia Mintarjo and this is my turns. Saya dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana di daerah Boyolali. Saya 6 bersaudara dan saya dilahirkan di keluarga yang belum kenal Tuhan. Tetapi puji Tuhannya saya punya lingkungan yang tidak fanatik. Jadi dari kecil saya terbiasa dengan orang Buddha. Dari kecil saya terbiasa dengan orang Kristen. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi saya mereka adalah eh, orang-orang yang ada di lingkungan saya. Nah, kapan saya mulai mencari-cari tentang keberadaan Tuhan? Itu dimulai dari kelas 3 SD. Waktu itu saya ada di perpustakaan dan saya baca buku tentang neraka, saudara ya. Dan buku neraka yang saya baca itu sangat menakutkan, ya. Saya baca dari awal sampai akhir dan hasilnya apa? Malamnya saya nggak bisa tidur. Kenapa saya nggak bisa tidur? Karena gini, ya kalau saya mati, saya pasti masuk neraka. Tolong saya, tolong saya. Waktu itu saya berpikir gini, sebaik apapun saya, kejahatan saya itu terlalu besar gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu. Sebaik-baiknya saya bisa nggak masuk neraka itu nggak mungkin. Nah, sejak saat itu hati saya gelisah dan saya mencari-cari terus. Nah, kemudian ada di satu masa gitu, di satu masa setelah itu terjadi, waktu malam gitu saya berdoa, Tuhan, aku mau kenal Engkau, aku mau kenal Engkau. Aku tahu Engkau pasti punya nama, aku tahu Engkau pasti punya pribadi, aku tahu. Tapi tolong Tuhan, aku mau kenal Engkau. Aku nggak tahu siapa Engkau, gitu ya. Dan itu doa saya setiap malam kayak gitu. Tapi bagaimana dengan saya bergaul? Waktu itu saya pergaulannya sangat buruk ya. Saya jadi apa ya di lingkungan itu membuat lingkungan saya nggak tentram karena saya spesialis nyolong ayam gitu ya. Saya spesialis eh, nyolong burung gitu. Saya spesialis juga nyolong buah-buahan gitu ya. Nah, waktu kecil itu yang biasa saya lakukan. Nah, suatu ketika mungkin kelas 5 SD, saya itu nyolong pisang, saudara. Jadi saya itu nyolong pisang, saya tebang itu buah pisang. Hati-hati tebangnya, pelan-pelan. Tetapi waktu pisang itu jatuh, bunyinya kencang sekali. Gabruk gitu, saudara. Terjadi gempa bumi. Jadi yang punya pohon pisang ini bangun, saudara. Nggak cuma bangun, dia teriak, maling gitu ya, saudara. Waktu itu saya dua orang ya, saya berdua. Teman saya itu lari. Saya nggak bisa lari. Saya sembunyi di semak-semak. Dan sekitar 10 orang waktu itu mengepung saya. Dan dalam kondisi saya nyungsep di semak-semak, saya berdoa, Tuhan selamatkan saya saudara. Walaupun nyolong pisang, tapi kalau ketangkep digebukin itu. Jadi saya sungguh-sungguh, Tuhan selamatkan saya, kalau Engkau selamatkan saya mau mencari Engkau. Dan mukjizat terjadi. Dari 10 orang itu nyari, nggak ada yang ngelihat saya. Wah, waktu itu saya senang, saudara. Waktu akhirnya mereka semua pulang, saya bersyukur Tuhan menyelamatkan saya. Kemudian ada satu kejadian lagi, saudara. Saya dan teman saya, sekali lagi, mencuri ayam aduan. Ayam aduan itu harganya sangat mahal. Sehingga waktu bukan saya, saudara, tapi teman saya ketangkep. Dia kan nyebut nama saya. Kemudian waktu sekolah, saya dipanggil kepala sekolah. Dan seluruh guru tahu itu. Dan seluruh teman sekolah tahu itu. Sekali lagi saya berdoa, Tuhan selamatkan saya. Doa saya gini, Tuhan semua orang udah tahu, tetapi kalau bapak saya sampai nggak tahu hal ini, aku akan menyerah, aku akan mencari Engkau Tuhan. Aku akan cari Engkau. Dan mukjizat, karena nggak mungkin bapak saya nggak tahu. Tetapi benar.
Sampai saya besar, bapak saya nggak pernah tahu kejadian di sekolah ini. Dan itu bagi saya mukjizat. Karena kalau bapak saya sampai tahu saya dihajar habis, saya digebukin oleh bapak saya itu udah pasti. Karena yang saya maling adalah pemilik ayam ini orang terpandang di kampung, saudara. Saya habis makanya kalau ketahuan. Tetapi sekali lagi saya berseru, saya berdoa sama Tuhan yang tidak saya kenal itu, Tuhan itu menyelamatkan saya. Kemudian seperti biasa lulus SD, ya kan? Kemudian ganti teman di SMP gitu, punya teman-teman baru gitu. Ternyata saya nggak lebih baik, ya hobi saya yang nyolong ditambah dengan mabuk, ya kan? Kemudian setelah mabuk, eh, waktu mabuk orang mabuk itu kan butuh modal, ngerokok itu butuh uang, ya. Waktu mabuk butuh duit juga untuk beli. Kadang teman-teman itu nggak punya duit. Dan waktu mereka sering nggak punya duit, ya keterampilan saya yang dipakai. Saya harus bisa nyolong sebanyak-banyaknya supaya bisa beli rokok, bisa beli minuman, saudara. Jadi sebenarnya untuk itu saya nyolong itu. Nah, karena kondisi saya udah semakin eh, parah gitu ya. Dan saya waktu itu mulai masuk STM dan saya di DO dan kakak saya tahu. Waktu itu kakak saya memberi saran kepada saya untuk supaya nggak mencoreng nama keluarga gitu, tolong kamu ke Jakarta aja. Karena pergaulan kamu tambah jelek nih. Eh, Mencoreng keluarga itu tambah besar gitu ya, tambah nyata gitu, dan kakak saya nggak mau itu terjadi. Atas saran kakak saya pergi ke Jakarta, saudara. Dan waktu saya ke Jakarta, ikut adik dari bapak saya ya, yang kebetulan atau nggak kebetulan lah, adiknya bapak saya itu melayani di sebuah gereja di Jakarta. Dan waktu saya numpang di rumahnya, itu setiap jam 3 pagi saya diwajibkan saudara, untuk ikut doa pagi. Jadi kalau jam 3 pagi dibangunin, ayo doa gitu saudara. Itu dimulai dengan puji-pujian, kemudian doa lama sekali, kemudian ada firman, selesai itu sekitar jam 6 pagi saudara. Jadi setiap pagi seperti itu. Dan setiap hari Minggu saya dipaksa saudara untuk pergi ke gereja. Ya. Dan setiap hari seperti itu selama hampir 1 tahun, ya, saya seperti itu. Saya nggak merasa jadi orang Kristen, tapi saya masih merasa saya ini belum ya. Jadi saya masih di kepercayaan yang lama gitu. Nah, setelah setahun pergi ke gereja seperti itu, kemudian saya punya teman-teman anak-anak muda yang sepantaran dengan saya ya. Kemudian tentunya saya dengar-dengar khotbah gitu, dan kemudian saya mulai berpikir ini benar nih, Kristen nih benar nih, ini agama yang benar nih, seperti itu ya. Jadi eh, setelah pikiran saya sering dengar khotbah, sering dengar firman Tuhan kalau di gereja, dan tante saya tahu sendiri, bukan hanya ke gereja, saya harus bantu-bantu gereja. Jadi apa sih yang bisa saya bantu? Yang saya bisa bantu adalah bantu ngerapiin kabel, bantu ngangkat-ngangkat speaker, bantu beresin kursi kalau sudah selesai ibadah. Itu saya lakukan. Kemudian saya ikut ibadah-ibadah anak muda. Dan waktu itu saya lihat saya mulai dengar kalau ibadah hari Minggu itu bahasa roh. Bahasa roh. Wah, saudara, gitu ya. Waktu mereka bahasa roh, saya kan pengen. Aduh, saya bilang gini sama teman saya, ajarin saya dong bahasa roh. Saya mau bahasa roh gitu ya. Dan teman saya bilang gini, Jo, bahasa roh itu nggak bisa diajari. Bahasa roh itu kamu harus minta sama Tuhan sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi, wah, minta sama Tuhan. Saya akhirnya gini saudara, saya setiap pagi itu doa. Setiap hari itu, Tuhan aku mau bahasa roh. Aku mau bahasa roh. Tuhan aku rindu bahasa roh. Aku rindu bahasa roh. Dan terus sampai lama saudara, sampai satu waktu saya itu
deketin, udah putus asa, nggak dapat bahasa roh, deketin teman saya. Hei bro, bahasa roh saya catat sini. Ini saya nggak bisa bahasa roh gitu ya. Jadi kenapa saya melakukan itu? Karena gini, begitu saya ingin bahasa roh, sampai saya mau melakukan itu gitu. Tetapi Tuhan itu lihat hati. Dalam satu ibadah hari Minggu, hamba Tuhan bilang gini, yang mau dipenuhi Roh Kudus, maju ke depan. Wah, waktu dengar ini saudara, ini hal yang saya nanti-nanti. Saya bangkit berdiri di ibadah hari Minggu itu. Waktu saya bangkit berdiri, belum maju ke depan, saya udah dipenuhi Roh Kudus. Wah, saya berkata-kata dengan bahasa baru. Wah, yang saya nggak ngerti. Wah, saudara semangat, saudara. Wah, saya kayak nggak gini. Kenapa saya itu bukan saya nggak sadar, saya sadar. Tetapi saya mau apa, saudara? Mau mengeluarkan itu kenapa? Karena saya merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita yang belum pernah saya dapat, merasakan sesuatu yang ilahi, yang menjamah hidup saya. Jadi kalau kemarin hidup saya itu kayak biasa, kayaknya berat, ini sekarang jadi enteng. Itu yang membuat saya kayak gini, kayak orang gila, nggak terkontrol. Terkontrol bisa, saudara. Tetapi saya memilih untuk mengeluarkan itu. Kenapa? Karena rasa yang tadi, rasa damai sejahtera yang saya belum pernah rasakan seumur hidup saya. Waktu saya merasakan ini, pulang ibadah, itu tante saya ceritain orang nomor satu. Tante, saya penuh Roh Kudus, saya bisa bahasa roh. Saudara-saudara saya sepupu di rumah saya ceritain. Dan mereka semua, kalau tante saya itu senyum-senyum, dengar saya bisa bahasa roh. Tetapi sepupu-sepupu saya gini, ngelihat saya kayak orang aneh. Rupanya sepupu-sepupu saya pada nggak pernah mengalami dipenuhi Roh Kudus. Ya saudara, tadi karena saya rindu, saya dipenuhi. Sepupu saya mamanya Kristen, dari lahir Kristen tapi nggak rindu, mungkin nggak rindu. Sebab itu nggak mengalami pengalaman seperti saya. Nah, setiap ketemu orang, dampak dari rasa ini, saya ingat waktu itu saya naik taksi, saya beritakan Yesus kepada tukang taksi. Saya naik bajai, saya beritakan Yesus kepada supir bajai. Semua orang yang saya temui, saya beritakan tentang Yesus. Jadi saya itu kayaknya gini, kayaknya itu nggak punya malu untuk memberitakan nama Yesus. Gitu ya, nggak punya malu. Sampai saya pulang ke rumah gitu ya, kalau pulang ke rumah gitu, Lebaran pasti saya pulang. Kalau Natalan belum tentu pulang waktu itu. Jadi waktu Lebaran gitu, bapak saya, ibu saya itu saya khotbahin tentang Yesus. Dan ini sangat aneh karena bapak saya senyum-senyum gitu ya. Mungkin ini anak saya kenapa jadi begini gitu ya. Gitu. Tetapi tadi walaupun bapak saya sulit untuk percaya Yesus, untuk ayo terima Yesus, sulit saudara, dia senyum-senyum, tetapi terus saya beritakan. Kemudian waktu saya balik ke Jakarta, saya yakin saya mau percaya Yesus. Karena gini, ternyata Kristen bukan agama. Kristen adalah pengalaman kita sama Tuhan. Saya mengalami dipenuhi Roh Kudus, dan bagi saya ini adalah bukti bahwa Kristen itu adalah tempat kita mengenal Tuhan. Nah, itu Kristen itu ternyata seperti itu, bukan agama. Ya, semua orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti mengalami hal-hal yang spiritual, punya pengalaman spiritual sama Tuhan. Nah, waktu udah yakin, saya minta dibaptis. Jadi maafkan saya ya. Jadi kok bisa begini nih, ke gereja lama gitu ya. Kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, mungkin saya nggak percaya Kristen itu agama yang benar. Tetapi karena saya punya pengalaman ini, dan kepenuhin Roh Kudus pengalaman ini, sampai detik ini yang membuat saya gini, sampai selama-lamanya saya nggak akan meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena saya punya pengalaman di titik ini. Jadi bagi saya, pengalaman dipenuhi Roh Kudus
itu luar biasa. Gitu ya. Itu dasar saya untuk saya jadi Kristen. Untuk ibaratnya gini, apapun saya hadapi. Gitu ya. Saya nggak takut. Saya yakin kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Keyakinan ini yang membuat saya tetap jadi Kristen. Nah, kemudian saya juga punya pengalaman setelah saya dibaptis, gitu ya. Saya terus memberitakan Injil, ya. Saya memberitakan Tuhan Yesus kepada saudara-saudara saya. Terus ada satu kakak saya perempuan, saudara. Kakak saya perempuan ini paling galak. Kalau saya beritain tentang, Mbak, Yesus itu Tuhan, gitu ya. Percaya Yesus. Kalau percaya Yesus masuk surga. Kakak saya bilang gini, nggak usah Yesus, Yesus. Kamu sendiri sono yang masuk surga. Aku nggak butuh surga. Wih, saudara, saya jadi takut juga. Mau gimana juga itu kakak saya adiknya, ya. Tetapi malamnya gitu ya, malamnya setelah hari itu, malamnya saya itu kayak dapat hikmat gitu ya. Saya itu berdoa gini, Tuhan, aku ikat orang kuat di rumah ini. Roh-roh yang menolak Yesus, roh-roh yang nggak percaya Yesus, aku ikat dalam nama Yesus. Udah, yang nyuruh siapa saya juga nggak tahu. Yang jelas malam itu saya berdoa seperti itu. Kemudian bangun pagi, siangnya di meja makan, kembali saya cerita tentang Yesus. Waktu saya cerita tentang Yesus sekali lagi, ini yang luar biasa. Kakak saya yang kemarin keras, hari ini bilang apa? Jo, hari ini cerita kamu tentang Yesus bagus sekali. Mau terima Yesus enggak? Dia cuman komentar, hari ini cerita kamu tentang Yesus itu bagus. Wah, saya itu aja saya udah seneng. Itu aja saya udah seneng, walaupun yang lain juga acuh tak acuh gitu ya, minimal ada satu orang yang respon seperti itu. Nah, seperti biasa, setelah pulang kampung saya balik ke Jakarta. Nah, masa itu gitu ya, di masa seperti itu, waktu saya pulang dari kampung, 1 minggu lah saya pulang dari kampung, itu ada orang kaya di gereja gitu ya. Itu ngasih saya duit, amplop. Waktu saya terima amplop itu, ada suara di diri saya. Bilangnya gini, ini duit bukan untuk kamu. Wah. Bukan untuk saya. Ya udah, saya masukin di lemari, di baju-baju yang paling bawah saya selipin di situ. Karena ada suara dalam diri saya, ini duit bukan buat kamu. Seminggu kemudian, setelah saya terima itu, seminggu kemudian, kakak saya tadi, yang galak tadi, itu telepon. Wah, telepon ring, saya angkat telepon. Nangis. Gitu ya, nangis. Kenapa Mbak? Gitu. Aku butuh duit untuk biaya operasi kanker payudara, gitu ya. Nangis, saudara. Wah, waktu dengar butuh duit untuk operasi kanker payudara, saya kan ingat, saya pernah terima amplop dan ada suara, itu duit bukan buat kamu. Saya tahu ini rupanya ini duit untuk ini. Kemudian saya ketawa, saudara ya. Saya ketawa, wah gitu saya ketawa. Kemudian saya ngomong gini, Mbak nggak usah takut. Besok saya pulang, saya bawa duit untuk operasi ini. Tapi jujur Mbak ya, ini duit bukan duit saya loh. Ini duit dari Tuhan Yesus. Jadi besok saya pulang kampung, saya kasih ini duit. Tapi ingat ya, saya akan doakan Mbak dulu untuk terima Yesus. Benar saudara, besoknya saya pulang, saya kasih itu duit, dan di depan ibu bapak saya, saudara-saudara saya bilang, ini duit bukan dari saya, karena saya nggak punya duit sebesar ini, dan ini duit dari Tuhan Yesus. Dan saya berdoa untuk kakak saya, ya, untuk disembuhkan. Dan yang luar biasa, sampai hari ini kakak saya sembuh total. Ya. Total, sehat. Dan bonusnya itu luar biasa. Kakak saya sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Wah, hidupnya itu membawa dampak untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kakak saya itu dicap gini, itu orang Kristen yang paling baik. Itu orang Kristen yang baik. Sehingga kalau saya pulang kampung sekarang, kalau Desember,
itu banyak saudara-saudara yang belum kenal Yesus, itu datang ke rumah. Kadang open house sampai 2 hari, dan 2 hari itu dari pagi sampai sore penuh terus. Dan itu sebagian besar bukan saudara seiman, tapi saudara-saudara yang belum kenal Tuhan. Nah, bagi saya ini bonus, ya. Jadi kok kakak saya bisa gini, dipakai Tuhan kayak gitu ya. Ini luar biasa. Nah, mengenai hidup saya sendiri gitu. Saya juga nggak pengen jadi hamba Tuhan. Saya nggak pengen jadi gembala. Saya nggak pengen. Obsesi juga nggak ada. Kerinduan juga nggak ada. Tetapi tadi, waktu kecil, waktu mabuk gitu ya. Saya suka kalau ditanya, nanti gede kamu mau kerja apa? Di tengah-tengah mabuk itu saya jawab, nanti gede saya mau jadi pendeta. Nanti kalau gede saya akan bertobat, nggak nyolong lagi, nggak mabuk lagi. Saya mau jadi pendeta. Saya nggak ngerti, saudara. Kalau kata-kata saya itu adalah kayak gini, kayak sebuah nazar gitu. Atau sesuatu yang mungkin waktu itu Tuhan taruh gitu dalam hati saya. Tetapi apa yang nggak pernah saya pikir, apa yang nggak pernah saya ingini, itu malah terjadi dalam hidup saya. Waktu saya mulai kenal pacar saya dan saya serius mau menikah, saya tanya sama pacar saya waktu itu, "Yang, kamu mau saya melayani Tuhan? Atau kamu mau saya kerja cari duit?" Tetapi dalam hati saya bilang gini, "Tuhan, izinkan biar saya kerja cari duit." Karena saya tahu jadi hamba Tuhan kan, ya gimana ya, semuanya ada batasannya kan gitu ya. Tetapi jawaban pacar saya waktu itu luar biasa. Jawabannya gini, saudara. Kamu harus melayani Tuhan. Kalau kamu nggak melayani Tuhan, saya nggak mau nikah sama kamu. Wah, saudara, itu bagi saya sesuatu yang, wah, kenapa mesti melayani Tuhan nih? Gitu ya. Kenapa mesti terus menjadi full time di gereja? Itu jawaban yang nggak terduga. Tetapi karena itu kesepakatan, istri saya maunya itu. Jadi saya ikut aja. Jadi kalau mau Bapak, Ibu, Saudara semua mungkin tanya, kalau jadi pendeta itu maunya siapa? Maunya Tuhan atau maunya kamu? Saya jawab, itu maunya istri. Jadi saya jadi hamba Tuhan melayani hari ini tadi karena istri yang mau, istri yang punya kerinduan, dan saya saat ini punya 2 orang anak juga mendukung pelayanan saya. Puji Tuhan, sampai hari ini kalau saya boleh melayani Tuhan, boleh mengembalakan di sebuah gereja, itu semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan kalau Tuhan percayakan, dan saya mohon doa semuanya supaya saya juga selalu setia sampai akhirnya, sampai akhir menutup mata terus melayani Tuhan. Demikian kesaksian saya, and now it's your turn.